Ada orang yang beramal soleh dan betul amal dia amal soleh, tapi ternyata dia bangkrut pada hari kiamat. Karena dia memiliki dosa-dosa kepada manusia yang menyebabkan dia dituntut, digugat. Dan pada hari kiamat, dia nggak punya harta. Di dunia tatkala kita digugat, kita bisa memberikan ganti rugi dengan harta. Tapi di sana, ganti ruginya amal soleh kita. Diberikan kepada mereka yang pernah kita sakiti dalam kehidupan dunia. Bagaimana Rasul SAW ditanya tentang seorang wanita. Taqumul lail wa tasumun nahar. Ini perempuan solehah. Salat malam. Puasa sunnah. Walakin tu'thi jirana. Tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nggak ada masalah dengan amal solehnya. Benar-benar soleh. Syarat dan ketentuan terpenuhi. Tapi gara-gara dia menyakitin tetangganya, kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya tuh perempuan. Di neraka tempatnya. Ada lagi cerita seorang wanita. Yang puasa, yang sholat. Mungkin dia rajin membaca Al-Quran. Tapi amalannya nggak diangkat. Nggak diterima. Gara-gara apa? Durhaka sama suaminya. Tidak menghargai dan menghormati suaminya. Tidak taat dan patuh. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu. Kita akan bicara tentang yang amal soleh itu sendiri bermasalah. Gara-gara siapa? Bukan karena gara-gara berbuat dosa kepada orang lain. Bukan karena istri tidak taat dan patuh sama suami. Tapi gara-gara ujub. Ujub. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan. Qad ya'malul abdu az-zamba. Fayadkhul bihil jannah. Boleh jadi ada seorang hamba yang berbuat dosa. Bukan ketaatan. Dia berbuat dosa. Dia berbuat kemaksiatan. Dia melanggar aturan Tuhan. Mungkin dia meninggalkan kewajiban. Fayadkhul bihil jannah. Namun gara-gara dosa itu dia bisa masuk surga. Wa ya'malu ta'a fayadkhul bihan nar. Dan ada yang berbuat ketaatan, tapi masuk neraka dia dengan ketaatan. Gimana kok bisa seperti itu? Ibnul Qayyim menjelaskan. Ini orang berbuat dosa. Fala yazalu nusba 'ainai. Dosa yang dia lakukan menghantui dia. Selalu ada dalam benak dia. Dia berdiri, dia duduk, dia jalan. Dia kepikiran dengan dosa dia. Menghantui dia. Kemudian dosa itu menciptakan atau mewarisi kehinaan di dirinya. Kecemasan, ketakutan kepada Allah. Lalu dia bertobat. Beristighfar, menyesal dengan dosa-dosa dia. Maka itu menjadi penyebab dia masuk surga. Kalau dia berbuat ketaatan. Dan ada orang yang berbuat kebajikan, ketaatan,
Iktikaf 10 hari Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, berangkat haji, dan hajinya yang penuh dengan perjuangan. Lalu ketaatan dia selalu ada dalam benak dia. Setiap dia pergi dia ingat dengan ketaatannya. Duduk, tidur. Setiap dia ingat dengan ketaatan itu menciptakan ujub, berbangga diri, merasa telah baik. Maka ketaatan itu ternyata membuat dia binasa dan masuk neraka. Ujub itu berbangga diri. Beranggapan amal dia besar. Bersandar kepada amalannya. Menyematkan amalan itu kepada dirinya, lupa dia untuk menyematkan itu kepada penciptanya yang memberikan nikmat ketaatan itu. Ini yang namanya ujub. Jadi bagaimana orang yang melakukan ketaatan, dia berbangga diri dengan ketaatannya, menisbatkan kepada dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Imam Al-Baihaqi, "Thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang menyelamatkan dan ada 3 perkara yang membinasakan. Fa'ammal munjiyat, adapun perkara yang menyelamatkan, yang pertama adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendirian atau terang-terangan. Wal qaul bil haqqi fil ridha was sakhat. Dan tetap mengatakan kebenaran walaupun sedang senang atau sedang ridha, sedang senang atau sedang marah. Tetap dia mengatakan kebenaran. Wal qasdu fil ghina wal faqr. Dan bersikap pertengahan dalam kondisi kaya atau dia miskin. Itu 3 hal yang menyelamatkan. Wa amal muhlikat. Adapun 3 perkara yang membinasakan, fahawan muttaba, hawa nafsu yang dipatuhi, yang diikuti, yang dituruti. Ingat, kesuksesan itu adalah melawan keinginan-keinginan kita sendiri. Terkadang kita melakukan yang kita benci. Kalau engkau terus mengikuti keinginanmu, hawa nafsu, engkau akan sampai di jurang penyesalan dan penderitaan. Yang kedua, wasyuhun muta, kekikiran, kebakhilan bersama ambisi yang dipatuhi. Kepengen ini, dia menimbun harta, mengumpulkan harta, mau dibawa kemana? Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, dan ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Di beberapa ayat disebutkan wahiyya asyadduhunna, dan itu yang paling berat, yang paling dahsyat ketika orang sudah berbangga dengan dirinya sendiri. Ahibati fillah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa kathiran ma yuqranu riya bil ujub. Seringkali riya ini disandingkan dengan ujub. Riya dengan ujub. Kita tahu syarat diterimanya amalan itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, beramal untuk Allah saja, dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu syarat diterimanya amalan. Seringkali riya itu disandingkan dengan ujub. Kok bisa, kata dia? Riya ini menggugurkan amal. Apakah ujub sama? Sama sebenarnya. Bedanya di mana? Fariya'u min babil isyrak bil khalqi. Riya itu di mana seseorang menyekutukan dengan makhluk Allah Azza wa Jalla. Dia ingin dilihat, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Dia ingin dilihat, dia ingin dipuji,
dia ingin disanjung, itu riya. Dia beramal soleh tapi ingin dipuji oleh manusia. Wal ujub min babil isyrak bin nafsi. Sedangkan ujub, dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Dengan dirinya sendiri. Wahada halul mustakbir. Dan ini kondisi orang yang sombong. Fal mura'i la yuhaqqiq qawlahu iyyaka na'bud. Orang yang riya, dia tidak mewujudkan pernyataan dia. Setiap sholat dia mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Ini orang riya. Katanya kok hanya kepada Allah. Ternyata kau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Wal mu'jab, dan orang yang ujub dengan dirinya, la yuhaqqiq qawlahu ta'ala, dia tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Orang yang mewujudkan firman Allah iyyaka na'bud, maka dia keluar dari riya. Dan orang yang mewujudkan firman Allah wa iyyaka nasta'in, dia keluar dari ujub. Ahibati fillah, ujub ini tercela ya. Karena biasanya orang yang ujub ini dia nggak kenal sama dirinya. Dan dia nggak kenal sama Tuhannya. Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat At-Taubah ayat 25. Tentang sebuah peristiwa di masa Nabi SAW. Di mana sebagian sahabat terkena penyakit ujub. Ujub itu bisa jadi karena harta. Ujub itu bisa jadi karena fisik. Karena ilmu. Dan ujub itu bisa jadi karena amalan. Coba kita baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikum al ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Barakallahu fiik. Nih, Allah mengingatkan umat Islam bahwa Allah menolong kalian. Di peperangan-peperangan itu, kalian menang itu karena Allah menolong kalian. Bukan karena kekompakan kalian, bukan karena amalan kalian, bukan karena jumlah kalian. Allah yang menolong kalian. Maka jangan berbangga diri kalian. Ketika perang Hunain, di saat umat Islam, ada sebagian di antara mereka yang berbangga diri dengan jumlahnya, ternyata jumlah itu nggak berguna buat kalian. Kalian lari loh. Lari tunggang langgang kalian. Jadi pada saat mereka berangkat ke Hunain, ada sebagian yang mengatakan lenughlab an kila, kita nggak mungkin bisa dikalahkan. Karena sedikit, kita jumlahnya banyak. Oh lupa kalian, di tempat-tempat perang sebelumnya, di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Khaybar, di penaklukan kota Mekah, itu Allah yang bantu kalian. Maka jangan sampai berbangga diri kalian.
Allah berikan kepada umat Islam di awal perang itu kekalahan. Padahal di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana ujub ini penyakit yang membinasakan. Maka umat Islam secara umum nggak boleh ujub dengan jumlah mereka, dengan kepandaian mereka, dengan amalan mereka, dan secara pribadi harus senantiasa bermuhasabah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan tentang i'jabul mar'i binafsihi, takjubnya seseorang kepada dirinya, beliau mengatakan huwa mulahadhatuhu laha bi'ainil kamal. Yang dimaksud dengan ujub itu adalah ketika seorang memandang kepada dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Seakan-akan kau sempurna, kau gak punya dosa. Ma'anisyani ni'matillah. Ditambah dia lupa dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia pikir dia, aku, saya, ana, kami, kita. Dia lupa. Dia memandang dirinya sudah sempurna, sudah baik. Ini yang namanya ujub. Fa in ihtaqara ghairahu ma'a dzalika. Kalau perasaan ini dibarengi dengan meremehkan orang lain, maka itu namanya sombong. Kalau dibarengin meremehkan orang lain. Mutarrif, salah satu tokoh dari kalangan salafus saleh, dia mengatakan la an abitu na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Aku ketiduran sehingga nggak bisa sholat malam, itu lebih aku cintai apabila di pagi harinya aku menyesal. Nggak sholat malam nyesal. Itu lebih aku sukai. Daripada aku sholat malam tapi paginya aku ujub. Ujub ini nggak cerita sama orang. Ujub itu di dirimu. Kalau engkau cerita sama orang bisa jadi riak nantinya engkau. Tapi ini di dirimu, ini perasaanmu. Boleh jadi yang tahu antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Bishr bin Mansur, salah satu ahli ibadah ya, dari kalangan salafus saleh, disebutkan dia itu termasuk orang yang kalau dipandang wajahnya, orang tuh jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat sama akhir. Melihat kekhusyuan di wajahnya, melihat zuhud. Suatu hari Bishr bin Mansur ini sholat, dan dia memanjangkan sholat. Di belakangnya ada seseorang yang sedang nungguin dia. Bishr sadar. Ini orang dari tadi nungguin dia dan dia memanjangkan sholatnya. Ketika dia selesai sholat, apa kata Bishr? Engkau jangan takjub dengan apa yang kau lihat dari aku. Fa inna iblis. Engkau tahu iblis? Iblis yang terlaknat itu, dia beribadah kepada Allah bersama malaikat-malaikat Allah di waktu yang panjang. Kemudian engkau tahu bagaimana akhir cerita iblis. Bagaimana dia mengatakan ini untuk menundukkan jiwa dia, jangan sampai ada ujub, dan untuk memberikan pelajaran kepada orang yang sudah melihat ibadah. Aisyah pernah ditanya, mata yakunur rajulu musian? Kapan orang itu dianggap orang yang buruk? Kapan orang itu dikatakan orang yang buruk? Kapan? Idza dhanna annahu muhsin, ketika dia merasa sudah baik. Ketika dia menyangka dirinya sudah baik, pada saat itu dia adalah orang yang buruk.
Kenapa? Dia jadi ujub sama dirinya, merasa sudah baik. Ahibati fillah, ada hubungan yang erat antara ujub dengan kekufuran. Di mana seseorang yang ujub itu bisa jadi melewatin batas, lalu dia menjadi orang yang kafir, seperti yang terjadi dengan iblis. Iblis ini ahli ibadah. Iblis ini jin yang dia hidup bersama malaikat-malaikat Allah di langit sana, beribadah bersama mereka. Banyak beribadah. Tapi ketika dia ujub dengan asal muasal dia, ujub dengan ibadah dia, merasa lebih baik, yang ujub itu mengantarkan kepada sombong. Jadi awalnya penyebab sombong ini biasanya ujub. Jadi kalau bicara ujub sama sombong, salah satu penyebab orang sombong itu karena ujub. Dia merasa lebih baik. Dia merasa sudah baik. Bagaimana akhirnya gara-gara ujub yang ada pada dirinya yang mengantarkan kepada kesombongan, lalu menjerumuskan dia kepada kekufuran. Dan dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, apa sih yang menyebabkan orang ujub? Yang menyebabkan orang ujub itu kebodohan. Sebagian orang itu karena dia nggak kenal sama dirinya, nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla, maka kemudian dia merasa aku ini sudah baik. Aku ini haji terus loh. Aku setahun berangkat umroh berulang kali. Oke, engkau nggak berbuat dosa. Di antara hikmah dari dosa, di mana Allah sudah tetapkan semua orang berbuat dosa, itu sejatinya agar manusia tidak ujub, agar manusia tahu diri. Ini orang banyak dosa masih ujub. Gimana kalau dia nggak berbuat dosa? Dan ketaatan dia juga seperti apa? Penyebab ujub juga, gak ada orang yang ngasih nasihat kadang-kala. Ini juga PR buat kita bersama. Kadang-kala kita bergaul sama orang yang dari ucapannya, ketika kita ngobrol sama dia, kok ada benih-benih ujub di dirinya. Dia mengungkit-ungkit amal soleh dia, kebaikan-kebaikan dia. Aku ini, aku itu, aku. Seakan-akan dia orang yang sempurna dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kemudian penyebab ujub ini juga salah niat. Engkau kenapa beramal? Untuk apa engkau beramal? Untuk apa engkau berangkat haji lagi? Untuk apa engkau puasa sunnah? Untuk apa engkau ngaji baca Quran? Untuk apa engkau belajar ilmu? Dan penyebab ujub yang lainnya adalah pujian dan sanjungan dari orang. Ya Allah, Masya Allah ya. Ana gak pernah ngeliat oleh seperti anti. Allah, anti orang yang Masya Allah. Bacaan Quran anti baik. Masya Allah. Anti hafal 30 juz. Masya Allah, saudaraku anti banyak. Ini masjid anti yang bangun ya. Itu anak-anak yatim anti yang menyantuni. Itu janda-janda anti yang bangunkan rumah. Masya Allah, anti berangkat umroh lagi ya. Masya Allah. Allahumma barik. Barakallahu fi. Pujian dan sanjungan ini berbahaya kadang-kala. Ada orang yang menunggu pujian dan sanjungan. Ada orang yang ketika beramal, beribadah, melakukan sesuatu, dia selalu upload di media dia. Yang sebenarnya tidak ada tujuan dakwah, tapi sekedar menunjukkan ibadah.
sedang kajian. Pernah engkau upload sedang berbuat dosa? Enggak kan? Ahibati fillah, orang yang kurang bersyukur, kurang berzikir, kurang berfikir, kurang mentadabburi Al-Quran, biasanya dia akan ujub. Ahibati fillah, apa obat dari ujub? Ini yang terpenting dari kajian kita. Bagaimana mengobati ujub? Sebenarnya mengobati ujub itu ya sesuai dengan sebabnya. Apa sebabnya? Ya kita lakukan lawan dari sebab tersebut. Kalau kebodohan berarti kita perlu belajar. Kita nggak kenal sama diri kita, yang kau perlu kenali dirimu. Bagaimana Allah mensifatin manusia dalam Al-Quranul Azim. Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Manusia adalah makhluk yang sangat bodoh dan sangat zalim. Itu ana dan anti dan antum semuanya. Allah menyebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, manusia itu. Wa kanal insanu ajula. Kita itu orang yang tergesa-gesa. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Kalau dikasih nikmat dia pelit. Kasih musibah dia jaza. Dia gak bersabar. Allah ingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian. Kalian nggak tahu apa-apa lu. Nggak tahu apa-apa kalian. Nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kemudian kita kok jadi kayak gini ya? Anak kok bisa seperti ini ya? Maka engkau harus mengenali dirimu dan mengenali Allah Azza wa Jalla bahwa semuanya dari Allah. Ahibati fillah, apa yang menyebabkan engkau ujub? Kalau engkau ujub karena ilmumu, karena hartamu, karena nasabmu, ingat, semua itu dari Allah. Semua itu dari Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 53? Di surat An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudorotan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Allahu Akbar. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita, melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Engkau ujub dengan penampilanmu, dengan wajahmu, siapa yang ngasih? Allah. Bisa nggak Allah ambil? Bisa Allah ambil. Lagi masak, ini perempuan cantik lagi masak. Boleh jadi karena ujub. Allah jadikan minyak yang ada di hadapannya itu tersenggol kemudian mengenai wajahnya. Mungkin. Berapa banyak manusia-manusia yang dikena musibah kebakaran, kemudian wajahnya tidak dikenali lagi. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Oh, engkau cerdas, pintar, IQ-nya paling tinggi. Allah bisa bikin kau pikun. Allah bisa membuatmu lupa. Kenali dirimu. Kalau harta, kau ujub dengan hartamu, dengan kesuksesanmu. Berapa banyak orang yang ada di atas kemudian ada di bawah. Enak-enak jadi menteri. Tahu-tahu ada di suka miskin.
enak-enak jadi gubernur. Tahu-tahu di teralis. Di balik teralis besi. Jangan ujub bro. Allah bisa balikin. Karena sejatinya engkau gak punya apa-apa. Di surat An-Nisa ayat 79, Allah mengingatkan kita supaya kita sadar agar engkau tahu siapa kamu ketika kau bercermin, ketika kau sedang memakai pakaian, engkau menyisir rambut. Mungkin yang perempuan melihat lentiknya bulu mata dia, dia melihat bibirnya yang bagus, dia melihat kulitnya yang kencang. Mulai dia melihat ke kanan, melihat ke kiri, bentuk tubuhnya yang indah. Apa kata Allah surat An-Nisa ayat 79? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nih, apa aja nikmat yang ada pada dirimu dari Allah. Orang pantas ujub kalau dia memiliki sesuatu. Sedangkan kita nggak punya apa-apa. Makanya orang yang berangkat haji ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ketika dia menuju kepada Allah, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan kesenangannya. Berangkat menuju haji, tinggal di tenda yang sempit, yang harus antri di toilet berjam-jam. Dia mengatakan apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mengatakan sesungguhnya segala pujian, semua nikmat itu darimu ya Allah. Dan kepemilikan milikmu ya Allah. Terus apa yang membuat kita ujub ketika kita tahu bahwa kita nggak punya apa-apa? Semua kebaikan, semua nikmat dari Allah, bukan dari dirimu. Kalau dosa, engkau penyebabnya. Ahibati fillah. Dan sebagaimana pernah kita bahas, bahwa nikmat yang paling agung setelah harta, sehat, keamanan adalah nikmat iman. Itu nikmat yang paling agung. Orang kadang-kala ujub dengan nikmat iman. Engkau bisa sholat. Engkau bisa belajar. Sekarang kita alhamdulillah bisa belajar. Di saat mungkin kita punya kawan-kawan yang belum bisa hadir di majelis ilmu. Yang mungkin dia masih jauh dari ketaatan. Kita udah doakan, kita udah ajak, tapi dia masih belum mau. Dan engkau alhamdulillah kasih nikmat sama Allah. Engkau berhijrah. Engkau belajar ilmu. Dan engkau dikasih taufik oleh Allah. Bisa mengamalkan ilmu tersebut. Yang dulu mungkin tidak menutup auratnya, alhamdulillah dia menutup auratnya. Yang dulu dia nggak sholat, dia sholat sekarang. Yang dulu dia nggak pernah puasa, sekarang dia puasa. Yang dulu dia berada di klub-klub malam, dia kerjanya kongkow, sekarang alhamdulillah dia nggak lagi melakukan itu. Itu nikmat. Siapa yang kasih nikmat? Allah. Di sini sumber ujub itu ketika orang nggak mau tahu dan kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Itu Allah yang kasih nikmat. Allah yang kasih nikmat.
Apa kata Allah di surat An-Nur ayat 21? Di surat An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar jamaah. Ini Allah jelaskan dengan terang. Engkau bisa bersih dari dosa. Engkau tidak lagi berbuat kemaksiatan. Engkau meninggalkan kekejian. Engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Itu karena Allah loh yang kasih ini. Engkau bisa sholat, engkau bisa ngaji. Engkau bisa sholat malam. Engkau bisa berzikir. Maka Allah ingatkan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, dan rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abad. Nggak ada satu pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan keji dan dosa. Nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi engkau bisa melakukan ketaatan, itu Allah yang menggerakkan hatimu. Terus gimana engkau bisa ujub dengan amalanmu? Lupa untuk menisbatkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi SAW, bagaimana beliau mendidik para sahabatnya untuk tidak ujub. Beliau mengatakan kepada mereka, ma minkum min ahadin yunjihi amaluh. Tidak ada satupun di antara kalian yang akan selamat dengan amalannya. Amalan dia menyelamatkan dia dari api neraka. Di hadirin dikatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Enggak ada yang masuk surga seorang pun di antara kalian dengan amalan. Enggak ada. Ini benar-benar pembelajaran agar kita tidak ujub dengan amalan kita. Sampai para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Engkau ya Rasulullah. Engkau. Yang para sahabat melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan agama Allah ini. Bagaimana orang yang paling besar ujiannya, balaknya adalah para nabi. Bagaimana beliau sholat sampai bengkak kakinya. Bagaimana beliau membangun Masjid Nabawi, menyampaikan agama Allah kepada manusia, dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Yang semuanya akan berada di timbangan kebaikan Nabi SAW. Semuanya. Nabi mengatakan, wala ana. Aku juga gak akan selamat dengan amalanku. Enggak. Illa an yataghammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah Azza wa Jal membalutku dengan rahmatnya. Maka jangan ujub engkau. Jangan merasa sudah baik. Sebagian ulama memberikan nasihat dengan mengatakan la taghtar bi kathratil amal. Kau jangan tertipu dengan banyaknya amalan. Kenapa? Fa innaka la tadri ayuqbalu minka amla. Karena kau nggak tahu diterima atau tidak. Gimana engkau mau bangga dengan amalan? Engkau nggak tahu amalanmu diterima atau tidak. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, doanya Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami. Terima dari kami. Gimana pahala Nabi Ibrahim sampai hari ini? Orang itu tawaf. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima dari kami ya Allah. Terima dari kami ya Allah. Ada kekhawatiran tidak diterima. Dan itu lawan dari ujub. Takut nggak diterima. Maka kau jangan
Berbangga diri dengan banyaknya amalanmu, dengan banyaknya hajimu, umrohmu, sodakohmu, sholatmu. Karena kau nggak tahu diterima atau tidak. Wala ta'man minadz dzunub. Dan kau jangan merasa aman dari dosa-dosamu. Kenapa? Karena kau nggak tahu dosamu diampuni atau tidak. Amalanmu kau nggak tahu diterima, dosamu diampuni atau tidak kau nggak tahu. Aku sudah tobat, aku sudah istighfar. Inna amalak kullahu mughayyab anka. Semua amalanmu itu ghaib, gak ketahuan. Engkau gak tahu. Ahibati fillah. Maka saatnya kita introspeksi diri kita. Kalau yang menyebabkan engkau ujub adalah harta, ingat Qarun adalah orang yang paling kaya. Gara-gara ngomong ana innama utituhu ala ilmin indi. Kita tahu bagaimana cerita Qarun. Allah ceritakan di surat Al-Kahfi tentang seorang yang ujub dengan hartanya. Dia mengatakan ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak hartanya daripadamu. Wa azu nafara, lebih banyak pengikutnya. Allah hancurkan kebunnya habis. Maka yang bangga dengan nasabnya, bangga dengan kedudukannya, jabatannya, ingat ya, semua itu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Engkau keluar dari perut ibumu, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan engkau akan keluar dari dunia ini. Engkau akan meninggalkan dunia ini, engkau nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, maaf nggak ada. Semuanya milik ahli waris, engkau nggak punya apa-apa. Engkau akan berada dalam tempat yang sempit itu. Dan sayangkali, kalau ternyata engkau sudah merasa baik. Engkau merasa sudah baik dan engkau berbangga dengan amalan. Teruslah beristighfar, memohon ampun karena banyak dosa-dosa kita. Kenapa selesai sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Agar engkau tahu bahwa kita punya banyak kekurangan. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membantu kita untuk sadar tentang siapa kita yang sebenarnya. Anda kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Jazakillah khair. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz atas kajian yang diberikan. Masya Allah, ini pertanyaan gak berhenti masuk Ustadz. Kita mulai dengan pertanyaan pertama Ustadz. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, meskipun pernah mendengar dari cuplikan-cuplikan kajian asatidz, namun mohon Ustadz berikan kami tanda-tanda bahwa amalan kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal ini memungkinkan untuk kita ketahui sekarang ataukah baru kita ketahui nanti setelah kita meninggal? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Subhanallah ya. Allah itu menyembunyikan dari hambanya tentang amalan dia diterima atau tidak. Tapi harapan boleh, ada tanda-tanda yang kita ya berharap ya, semoga diterima amalan kita. Dahulu diterimanya amalan itu terlihat. Seperti kisahnya Habil dan Qabil ketika mereka berkurban. Dari mana tahu kurbannya diterima? Allah kirimkan api dari langit yang menyambar kurban tersebut. Ketika kurbannya disambar oleh api, maka diterima. Disitulah kemudian Qabil iri, dengki, dan membunuh si Habil. Di masa Bani Israel, Allah mengharamkan bagi mereka harta rampasan perang. Mereka mengetahui bahwasanya
peperangan mereka diterima, apabila harta rampasan perang itu dikumpulin, ditunggu. Kalau ada api yang menyambar, berarti diterima jihad mereka. Tapi kalau enggak, berarti ada masalah. Mereka harus memperbaikinya. Di masa kita, di masa umat Islam, Allah menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan kita tahu Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata tanda-tanda orang bertakwa itu adalah yang takut amalannya tidak diterima. Jadi kalau engkau ingin tahu amalmu diterima apa enggak ya, apabila engkau takut tidak diterima, semoga diterima. Tapi kalau engkau merasa sudah diterima, khawatir tidak diterima. Maka kita beribadah kepada Allah itu harap-harap cemas. Ketika engkau tahu engkau sudah beramal soleh, engkau kepingin tahu kira-kira diterima apa enggak ya, lihat hatimu. Engkau merasa diterima tidak? Kalau engkau merasa, oh diterima. Malah biasanya enggak diterima. Tapi ketika engkau diterima enggak amalanku ya Allah, semoga diterima sama Allah ya. Terus doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Bagaimana para salafus saleh itu ya. Ketika Ramadan 6 bulan mereka doa minta diterima, doa minta diterima. Karena khawatir tidak diterima. Jadi perasaan cemas dan takut ini yang mengantarkan orang untuk berdoa memohon supaya diterima. Tapi kalau perasaan sudah diterima, itu yang kadang-kadang membuat jadi ujub. Karena engkau nggak tahu diterima atau tidak, engkau takut sudah. Nggak ada ujub akan menghampirimu. Seharusnya seperti itu. Ya, para ulama menjelaskan di antara tanda diterimanya amalan seseorang itu, ya dia tambah soleh, dia tambah baik. Selesai Ramadan dia tambah baik ya daripada sebelum Ramadan. Ya kita berharap, tapi kita juga takut. Rasul SAW menyuruh kita terus beristighfar, mohon ampun, terus mohon ampun. Dan kalau kita lihat berbagai amalan, itu dosanya pengampunan dosa. Dan Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau berdoa, beliau mengatakan, Rabbighfirli, Allah ampuni aku ya Allah. Ini Nabi Nuh. Dan para nabi itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, sehingga mereka terus beristighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, subhanallah saya tidak berhenti menangis dan ketakutan mendengar kajian hari ini Ustadz. Dosa masa muda saya sangat bertumpuk sementara saya baru saja mulai kenal ibadah. Dan ibadah saya belum sempurna kadang karena ingin merasa diterima teman, jadi sering datang kajian bareng-bareng. Tapi demi Allah Ustadz saya merasa tenang dan senang mendapatkan ilmu syar'i. Meski jujur suka merasa berat tapi saya paksa untuk sebisa mungkin menjalankan ibadah sunnah. Mohon Ustadz tolong nilai apakah ibadah saya termasuk yang ciri-cirinya tertolak. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Tadi ketika kita membahas sebab-sebab ujub itu adalah kurangnya orang yang memberikan nasihat. Maka di sini pentingnya kita mencari kawan yang kita jadikan dia pengawas untuk diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau ternyata itu nggak baik, dia bisa menegur kita. Kalau ternyata yang kita lakukan baik, dia memotivasi kita untuk jadi lebih baik lagi. Kalau sudah baik, yang kadang-kala terkena ujub, dia mengingatkan kita untuk tidak ujub. Jadi kalau dikatakan kondisi anti, ya berkaitan dengan dosa-dosa, nanti harus berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah agar dihapuskan dosa-dosa tersebut. Dan kita juga nggak tahu dosa kita dihapuskan atau tidak sama Allah. Maka engkau perlu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau sekarang sudah berbuat baik, maka engkau juga perlu bermuhasabah. Tadi disebutkan
Dia kadangkala ya berbuat baik karena kawan-kawannya. Terkadang kita termotivasi beramal karena kawan-kawan, tapi jangan sampai itu menjadi niat kita. Maka nasihat ana, berusaha engkau untuk memperbanyak amalan yang hanya engkau sama Allah yang tahu. Semoga dengan itu Allah terima amalanmu dan dihapuskan dosa-dosamu yang terdahulu. Barakallahu fikna. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya kita akan persilahkan untuk ummahat yang raise hand. Ifan ummahat untuk sebisa mungkin sesuai tema dan satu pertanyaan. Tafadholi Ummu Hanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali. Afwan, Ana ingin bertanya, bagaimana nasihat antum Ustadz, bagaimana jika seorang istri dan ibu itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan S2 seperti itu Ustadz, dan nantinya memang si perempuan ini bercita-cita untuk bekerja menjadi tenaga pengajar atau dosen seperti itu Ustadz. Namun memang rencana dan cita-cita ini sudah diridhoi oleh suaminya Ustadz. Bahkan Sudah diapain? Diridhoi sama suami. Ya, diridhoi oleh suaminya. Bahkan suaminya mendukung penuh begitu Ustadz, karena mengingat menurut suaminya perempuan ini memiliki potensi untuk bekerja seperti itu Ustadz. Nah, bagaimana keadaannya jika seperti itu Ustadz? Karena pasti dipahami akan terdapat perbedaan kegiatan yang darinya memang full menjadi istri dan ibu di rumah dan nantinya akan berkuliah dan bekerja seperti itu Ustadz. Bagaimana nasihat terbaik antum terkait dengan hal ini Ustadz? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Iya. Yang pertama kembali kepada fitrah wanita. Tadi udah disebutkan bahwa wanita itu memiliki tugas yang mulia sebenarnya menjadi seorang ibu. Yang kita tahu muka bumi ini berisi manusia-manusia karena adanya ibu yang melahirkan mereka. Dan tugas seorang ibu adalah berat. Menjadi ibu rumah tangga, dia kerja 24 jam, kali 7 hari, kali 30 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun, dan gak ada cuti menjadi seorang ibu. Gak ada cuti menjadi seorang istri. Tugas itu tugas yang berat. Kalau kemudian perempuan ini melihat dia memiliki potensi untuk memberikan kontribusi kepada umat. Apalagi di bidang ilmu yang memang khusus buat para wanita. Maka nggak masalah. Dia melanjutkan kuliah yang nanti dia akan bekerja menjadi dosen selama semua pekerjaannya halal, tanpa menelantarkan tugas-tugas pokok dia. Ya, mungkin pelayanan dia kepada suami akan berkurang, tapi suami ridho. Tapi pendidikan dia kepada anak nggak boleh berkurang, karena anak nggak akan ridho sebenarnya. Artinya dia kalau akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, engkau kenapa tidak didik anak-anak? Kenapa engkau tidak berikan hak-hak dia? Jadi bagi wanita yang bekerja, jangan hanya berpikir keridhaan suami. Berpikirlah pula tentang hak-hak anakmu yang semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kemudian motivasi bekerjanya
juga jangan hanya untuk mengumpulkan harta. Kenapa? Karena harta akan ditinggal. Juga engkau pikirkan, apa motivasi aku bekerja? Apakah untuk mendapatkan ilmu bermanfaat yang akan menjadi amal jariah dia? Atau sekedar untuk kesenangan dia saja? Maka itu yang perlu dipikirkan ketika semua sudah dipertimbangkan, dan insya Allah dia bisa menggabungkan tugas menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang dosen umpamanya. Dia bisa menggabungkan itu, tafadhal. Apalagi suaminya ridha. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa, ya terkadang seorang harus memilih mana yang lebih utama. Contoh ketika dia harus menjadi dosen, siapa yang akan menjaga anak-anakmu? Maka di sini perlu adanya orang-orang khusus yang menjaga dia, yang mengajarin dia. Karena orang tuanya terpaksa harus berbagi waktu dengan orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Untuk berikutnya, tafadholi Ukhti Ika. Afwan, satu pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Wafik barakallah, Ustazi. Ini Ana, Mbak Ika, Ustazi. Naam, barakallahu fiik. Tafadhali. Ya, semoga Allah selalu menjaga Ustazi, menyayangi Ustazi, dan memberikan keberkahan buat Ustazi. Jazakumullah khairan buat ilmunya, Ustazi. Allahumma amin. Wafiki wa barak. Afwan, Ustazi izin bertanya, jika kita menunjukkan ibadah kita dan keyakinan kita dan amalan kita kepada orang yang non-muslim, itu apakah ria, Ustazi? Terus terkadang tuh ketika kita sedang menunjukkan ibadah kita dan menunjukkan keyakinan kita tuh ada beberapa hal tuh yang bisa bikin orang yang tidak mengenal Islam tuh jadi mengenal Islam, seperti itu, Ustazi. Terus batasan-batasan sejauh mana, Ustazi, untuk berdakwah ke orang muslim, ke orang non muslim gitu maksudnya, Ustazi. Karena mungkin ya kan kita tidak tahu Allah tuh menakdirkan kita tuh berada di mana, di kota mana, di negara mana, ataupun dengan siapa gitu, Ustazi. Mungkin Allah pengen kasih misi untuk memperkenalkan agama Islam ataupun mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, seperti itu, Ustazi. Jazakumullah khairan, Ustazi. Barakallahu Wa fiik. iyaki wa barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ya, bagaimana hukum menunjukkan amalan kita kepada orang lain? Baik orang lain itu muslim atau non-muslim, sebenarnya seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya. Agar amalan itu jadi sah. Dan semua orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan dia niatkan. Ketika seorang muslim mungkin hidup di lingkungan non-muslim, atau dia bekerja di perusahaan yang pemiliknya non-muslim, kemudian dia berusaha untuk menunjukkan dia sholat kepada bosnya, kepada kawannya. Maka apa niat dia? Apakah niat dia berharap pujian dari orang-orang itu agar dia mendapatkan predikat muslimah yang taat umpamanya? Maka ini ria. Tapi ketika dia hendak menunjukkan syiar agama dia, dengan harapan orang itu tertarik dengan agama Islam ini, maka niat kita adalah dakwah. Begitu pula ketika seorang bersedekah dengan harapan kawan-kawannya yang lain ikut bersedekah, dan dia tidak berharap pujian dan sanjungan dari mereka, nggak ada masalah. Mungkin orang akan ngomong macam-macam. Biar omongan orang. Karena yang akan menghisap kita Allah Azza wa Jalla yang tahu dengan isi hati kita. Dan ada muslim yang tidak mau menunjukkan ketaatan dia kepada Allah kepada non-muslim. Ada cerita seorang pilot, dia mengatakan, anak ini kadang-kala malu mau sholat tuh saat. Karena co-pilot dia non-muslim. Akhirnya dia nggak sholat gitu. Dia mencari keridhaan orang itu dan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Enggak. Ada amalan yang kau tunjukkan, nggak apa-apa dia lihat engkau sebagai muslim. Kalau dikatakan toleransi, toleransi itu adalah
ya membiarkan setiap orang beribadah sesuai dengan agama dia. Jadi ketika seorang muslim 5 waktu sholat, ya dia sholat 5 waktu. Dan disinilah unsur syiar-syiar Islam ditampakkan kepada mereka. Mungkin kita azan di tempat itu, orang jadi dengar azan. Mungkin kita mau baca Quran nih, ada orang itu, kita baca Quran. Dengan tujuannya, harapannya dia tertarik untuk tanya nantinya, engkau baca apa? Aku katakan baca Quran. Apa Quran itu? Ini kitabnya umat Islam. Nih, coba engkau lihat. Jadi semua kembali kepada niat. Selama niatnya adalah lillahi ta'ala, menunjukkan untuk mengenalkan Islam, menunjukkan untuk menampakkan syiar Islam, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala double. Pahala amalan itu sendiri dan pahala mengajak orang lain dalam ketaatan kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya saya akan bacakan dulu untuk yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz pertanyaannya bisa terkait Ustaz satu dengan yang dua. Asanallahu ilaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana menanggapi orang tua yang sering memuji anaknya dan membandingkan anaknya itu dengan saudaranya? Yang awal anaknya itu tidak suka sanjungan dan pujian karena sering dipuji orang tuanya, dia jadi ada perasaan ujub. Bagaimana caranya Ustadz agar tidak muncul rasa tersebut? Itu dari anak. Sementara ada juga pertanyaan Ustadz yang terkait dengan orang tua, yaitu pada saat anaknya lulus atau hafal surat, lalu sharing di sosmed ataupun di grup WA terkait prestasi tersebut. Niatnya untuk menyemangati orang lain, tapi meski tidak berharap pujian, terlintas rasa bangga sebagai orang tua. Apakah itu termasuk ujub dan membahayakan anak, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Seorang ketika berbuat baik, maka dikatakan kepada dia, ahsan, engkau telah berbuat baik. Nabi SAW ketika sahabatnya berbuat baik, maka Nabi mengatakan dia telah berbuat baik. Ya. Tapi memuji dengan berlebihan di hadapan orang tersebut, di hadapan anak kita, apabila pujian itu membuat dia semangat untuk beramal, semangat untuk lebih baik lagi prestasinya, tanpa membuat dia jadi riya, tanpa membuat dia jadi ujub, ya, maka nggak apa-apa orang tua. Maka di sini orang tua harus pintar-pintar, jangan sampai dia memuji anaknya yang menghancurkan anaknya. Di masa Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di hadapan dia, maka dikatakan orang ini telah menghancurkan orang ini, telah membunuh orang itu. Gitu. Maka kemudian seorang yang hendak memuji orang lain harus melihat suasana dan kondisi. Lalu bicara pujian kepada anak, ada pujian yang terikat dengan sebuah amalan. Contohnya ketika dia menggambar dan gambarannya bagus, saya katakan Masya Allah gambaranmu bagus, ininya bagus ya. Kemudian bagaimana kita menyemangati dia untuk lebih bagus lagi. Tapi yang ini kalau bisa seperti ini. Jadi dia tahu dia memang telah mencapai sesuatu, tapi dia punya kekurangan yang perlu dia capai. Jadi ini orang tua jangan sampai memuji anaknya yang kemudian dapat mengantarkan anaknya menjadi ujub nantinya. Berbangga diri, lupa dengan kondisi dia. Oleh karena itu, di antara yang perlu dilakukan orang tua ketika memuji anaknya, sebutkan kepada anaknya, nah Allah telah memberikan taufik kepadamu. Jadi anak ini ingat, oh Allah yang kasih aku. Nak, Masya Allah nilaimu bagus, ini karena Allah nak yang memberikan taufik kepadamu, memberikan bantuan kepadamu. Kau bersyukur sama Allah nak. Jadi dia tidak mensandarkan nikmat itu kepada aku, kepada saya. Jangan.
Kemudian jangan pernah membandingkan anak kita sama orang lain. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak kita yang lain. Kenapa dunia ini penuh dengan kedengkian? Karena banyak orang tua yang gagal mendidik anaknya. Dia suka membanding-bandingkan anaknya. Anak kita nggak sama dengan anak tetangga. Anak kita nomor 1 nggak sama dengan anak kita nomor 2. Yang nomor 2 nggak sama dengan yang nomor 3. Nomor 3 nggak sama dengan yang nomor 4. Allah ciptakan mereka memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang tua ini menanamkan di dalam rumah itu kedengkian dengan membanding, lihat tuh adikmu, lihat tuh kakakmu, lihat, jangan, kesian dia. Maka kalau mau membandingkan dia, bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Nah, engkau nak, tahun lalu nilaimu sekian nak. Tahun ini kok turun nak ya. Membandingkan diri dia dengan diri dia sendiri. Ada apa sama engkau nak? Ini buat orang tua ya. Hendaklah dia lebih berhati-hati menjaga amalan anaknya. Dan kita tahu anak itu memang belum dicatat kalau dia belum balik ya. Tapi jangan sampai kita menanamkan ujub di dalam dirinya. Maka selalu ketika dia dapat nikmat, dapat kesuksesan, sampaikan kepada dia bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Kau harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Dan Allah bisa ambil nikmat ini. Artinya semua kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan seorang ibu tadi yang anaknya mungkin lebih dari yang lainnya. Allah berikan kesempatan kepada anaknya untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Kemudian dia ingin angkat di medsos. Maka tanyakan kepada dirimu. Apa niatmu? Kalau berbangga artinya senang dengan nikmat Allah, nggak apa-apa. Senang dengan nikmat Allah. Allah, alhamdulillah Allah kasih nikmat ya anakku bisa 30 juz ya Allah. Kemudian dia bersyukur atas nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia ingin menceritakan kepada orang. Tapi tolong jangan sampai ada ujub. Ini antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar berbangga artinya senang dengan nikmat yang Allah berikan. Dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla, nggak apa-apa. Tapi apalagi nanti kalau ada unsur riya ya. Dia ingin menunjukkan pada orang ini orang tuanya yang berhasil ya. Mendidik anaknya, aku yang berusaha, aku yang berjuang. Kalau sudah aku tinggalkan. Nggak perlu engkau share di medsos. Nggak perlu. Kalau engkau lihat di hatimu ada keraguan, kok kayaknya niatku bercampur, hilangkan dari medsos. Alhamdulillah. Engkau bisa memotivasi orang lain tanpa engkau harus menceritakan tentang anak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya kembali untuk yang raise hand. Afwan, satu pertanyaan sebisa mungkin sesuai tematik. Tafadholi Ukhti Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang-orang yang mengupload kajian? Afwan, apakah ini akhwat? Iya. Oh, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz yang mengupload kajian lalu jamaahnya itu mengkomentari jelek? Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Iya. Kalau seorang ustadz mengupload kajian, semuanya kembali kepada niat ya. Apabila ustadz itu niat untuk menyampaikan agama Allah agar manfaatnya lebih luas dan dapat dirasakan oleh umat manusia yang lebih banyak, kemudian ada komentar-komentar negatif, boleh jadi ada kesalahan dari ustadz. Boleh jadi karena ustadznya juga tidak maksum dari dosa. Dan di sini penting buat para pendakwah, para ustadz, buat teman-teman yang suka upload video untuk bermuhasabah ketika ada komentar negatif. Boleh jadi memang ada yang salah gitu. Engkau bukan nabi. Atau
timing menyampaikannya nggak tepat engkau. Sehingga dia perlu bermuhasabah. Dan boleh jadi masalahnya di netizen dan warganet. Kita tidak akan pernah dapat membuat semua orang ridho. Nggak akan bisa. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mendapatkan komentar-komentar negatif. Dari siapa? Dari yang nggak suka. Karena nggak semua suka sama Nabi SAW. Dan yang paling benci sama Nabi alaihissalatu wassalam adalah iblis. Dan tentunya ada dengkot dan dengkot orang musyrikin. Bagaimana ketika Nabi menyampaikan dakwah SAW, mereka mengatakan Nabi itu majnun, gila, penyihir. Ada. Tapi kalau yang jelas Nabi tidak seperti yang mereka katakan. Komentar itu selalu ada. Kita nggak akan pernah selamat dari omongan manusia. Tapi intinya seorang jadikan kritikan-kritikan, komentar-komentar yang negatif itu sebagai bahan untuk bermuhasabah. Kalau ternyata komentar itu memang tidak berlandas, maka abaikan saja. Dan gak perlu sedih dengan komentar negatif, gak perlu bangga dengan komentar positif, kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala. Karena komentar yang baik tidak akan menambah amalanmu, dan komentar yang negatif tidak akan mengurangi pahalamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Masih ada waktu Ustaz ya? Pertanyaan Tafadhol. berikutnya. Tafadholi Upi Putri. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana baru mengenal yang namanya manhaj salaf ini setahun belakangan Ustaz. Dan Ana coba juga mengenalkan kepada keluarga Ana bahwa salafus salih inilah yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ana mendapat feedback yang kurang baik dari sahabat Ana sendiri Ustaz, bahwa mereka mengatakan salafiyah ini sebenarnya bagus katanya kan, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, tapi kenapa cenderung kaku dan cenderung merasa benar, kenapa suka membid'ah-bid'ahkan, padahal Ana bilang bahwa bid'ah itu adalah ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Mereka menjawab, bukankah Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dan bukankah Allah itu juga Maha Pengampun, katanya, mengapa kalian menganggap itu dosa gitu Ustaz. Karena ilmu Ana terbatas, jadi Ana merasa nggak mampu lagi untuk menjelaskan lebih detail gitu Ustaz. Ana harus jawab apa Ustaz? Bahwa kadang-kadang sahabat Ana itu merasa kalau Ana itu merasa paling benar lah cara-cara yang bahkan untuk sholat sendiri, untuk sujud aja wa'fu anni itu kan tidak ada Ustaz di dalam hadis manapun gitu Ustaz. Bahwa mengucapkan niat, melafazkan usolli itu juga tidak ada tuntunan. Mereka langsung membantah itu lagi Ustaz, bahkan juga tahlilan dan ziarah kubur gitu. Bagaimana itu Ustaz menanggapi hal demikian Ustaz? Jazakillah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya apa yang dialami oleh ukhti yang bertanya dialami oleh teman-teman yang lain ya. Ketika kita baru hijrah, baru belajar, sehingga ada kawan-kawan, ada keluarga yang mungkin mereka menanggapi hijrah kita itu dengan negatif. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, katakan engkau masih dalam proses belajar. Dan kita terus belajar. Yang kedua, sampaikan aku ingin beribadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan ibadahku diterima. Yang ketiga, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi azab Allah itu pedih. Disinilah banyak orang selalu berharap kepada Allah, lupa dengan pedihnya azab Allah Jalla Jalaluh. Dan bicara beramal, ya udah ada standarnya. Seorang yang bekerja di sebuah pabrik, dia bikin gelas. Nggak semua gelas itu diterima, ada yang reject, ada yang dibuang. Padahal gelas juga enggak, karena standarnya nggak memenuhi. Kalau dalam urusan dunia ada standar yang dibuat manusia, dan beribadah kepada Allah juga ada standar yang Allah utus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memang ada perkara-perkara yang kadang-kala ketika kita baru belajar, kita beranggapan perkara itu
paten, nggak ada khilaf di sana. Padahal ada perkara-perkara yang ada ruang untuk beda pendapat. Ada ruang untuk beda pendapat di mana kita harus saling toleransi dalam masalah-masalah yang memang ada ruang. Contohnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut umpamanya. Tadi tambahan doa ketika di antara dua duduk ya, di antara dua sujud ya. Memang ini ada ruang untuk berbeda di sini umpamanya. Apakah memang doa, contoh ini sekedar contoh ya, supaya kita nanti bisa lebih luas lagi. Kalau dikatakan sebagian kita kaku, memang ada sebagian kita yang kaku karena dia baru belajar sampai sini, dia berpikir ya itu aja gitu loh. Selain itu nggak benar. Padahal sebenarnya bab doa itu lebih luas, sehingga mau ditambah wa'fu anni atau mau doa yang lainnya, ketika para ulama membahas masalah itu mereka berbincang apakah ini babnya bab doa sehingga orang bisa berdoa apa saja, atau memang babnya ya harus seperti itu bacaannya. Ini memang ada pembahasan. Kemudian bicara masalah yang lainnya, umpamanya hal-hal yang mungkin dilakukan masyarakat tapi tidak sesuai dengan sunnah. Setiap kali engkau menyampaikan sesuatu, sampaikan ini menurut yang anak pelajarin, anak akan belajar lagi. Masukan-masukan dari anti, makasih banyak gitu loh. Jadi kita menjaga hubungan dengan mereka dan kita menyatakan kepada mereka bahwa anak sedang belajar. Kenapa? Selama ini anak nggak belajar. Selama ini ibadahnya hanya ikut-ikutan. Dan mungkin teman-teman itu juga masih dalam proses ikut-ikutan. Sehingga harapannya tatkala kita menyampaikan itu, ya mereka mau belajar sehingga mereka tahu mana yang sesuai dengan sunnah dan mana yang sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah. Dan mana yang seharusnya, ya udah kita nggak usah ribut lah. Orang Nabi nggak ngamalin, kenapa kita harus ribut? Orang memang nggak ada hadisnya, nggak ada anjurannya, kenapa kita harus ribut? Mungkin seperti itu nantinya. Sambil didoakan mereka. Dan kita ketika belajar sunnah tunjukkan bahwa engkau semakin mencintai mereka, semakin sayang sama mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, semoga sehat Abdul Razak, Ustadz dan keluarga, tim kajian Sisisa serta seluruh umat muslim selalu dirahmati Allah dan memberikan perlindungan kepada umat muslim yang dizolimi di Palestina. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmu yang diberikan. Ustadz, apakah ada kaitannya antara menghindari rasa ujub karena banyak melakukan amalan dengan zuhud dan tawadu? nah, subhanallah jemaah. Iya. Apa hubungan antara ujub, zuhud dan tawadu? Kalau ujub tadi kita udah bahas. Ujub itu adalah berbangga diri. Maka di sini ada hubungan erat dengan tawadu. Orang yang tawadu itu merendahkan diri. Dia selalu merasa di bawah. Dia belum baik. Tapi memang tawadu itu terkadang kepada manusia. Sehingga tawadu seringkali dijadikan lawan dari sombong. Dan kita tahu tadi sombong itu adalah ujub plus meremehkan orang lain. Jadi ketika ujub saja dia tidak meremehkan orang lain, dia tidak dikatakan sombong. Tapi ketika dia berbangga diri lalu meremehkan orang lain, maka ini sombong dan itu lawan dari tawadhu. Adapun bicara zuhud, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat dia. Jadi bicara amalan, perbuatan, urusan dunia yang gak bermanfaat buat akhirat dia tinggalkan. Itu zuhud. Dan zuhud ini adalah amal soleh yang terkadang dibalut dengan ujub nantinya. Ketika orang sudah zuhud, dia merasa sudah lebih baik dari orang lain, dia merasa sudah soleh. Nah, ini dikhawatirkan. Karena zuhud ini menjadi tingkatan yang sangat tinggi sekali dalam peribadatan seseorang ketika dia sudah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat. Apa saja yang bermanfaat buat akhirat dia kerjakan, dia amalkan. Tapi sekali lagi jangan sampai mengantarkan kepada berbangga diri. Buat orang-orang yang zuhud, dia perlu mengingat dia bisa zuhud karena Allah Azza wa Jalla. Dia bisa lebih baik karena Allah Azza wa Jalla, sehingga dia selamat dari bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan bahwa dia adalah orang yang baik.
Hmm.